Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Ketika para murid itu kembali dari perutusan mereka, mereka menceritakan apa yang mereka buat dan juga apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak. Dan memang selama kegiatan mereka itu, mereka boleh dikatakan sangat sibuk, bekerja keras. Dikatakan begitu banyak orang sehingga makan pun mereka tak sempat. Mendengar semuanya itu, Yesus berkata, atau Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk tinggal sendirian dan untuk beristirahat sejenak. Tetapi ketika mereka tiba di daratan, karena mereka naik perahu untuk mencari tempat yang sunyi, di sana sudah menunggu begitu banyak orang. Dan Yesus melihat orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus dengan para muridnya ini boleh kita katakan semacam evaluasi dari karya mereka. Saudara-saudari terkasih, dari apa yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya menyangkut kegiatan mewartakan kabar sukacita itu, pertama-tama kita melihat bahwa karya atau aksi dan katekese yang telah mereka lakukan perlu diceritakan, perlu dievaluasi untuk melihat bagaimana, sejauh mana hasil. Siapa tahu ada yang kurang, ada yang perlu dibenahi, atau ada yang baik yang bisa diteruskan. Yang kedua adalah bahwa sesudah bertugas begitu sibuk atau berat, para pewarta juga membutuhkan istirahat, sendirian, kesempatan untuk mengisi diri sendiri dan untuk memperoleh kekuatan yang baru. Namun hal yang ketiga sungguh menarik. Ketika mereka tiba pada saat hendak beristirahat itu, hendak sendirian itu, ternyata orang banyak sudah menunggu mereka di sana. Dan tentulah istirahat yang sudah direncanakan itu buyar. Sebab sesudah melihat orang banyak itu, dan Tuhan melihat bahwa mereka seperti domba-domba tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti belas kasihan jauh melebihi segala kepentingan yang lain. Saudara-saudari terkasih, di pintu gerbang pastoran atau komunitas-komunitas tertentu ada, pada umumnya ada bel. Dan kadang-kadang ada juga di samping bel itu penjelasan di mana tidak diperkenankan orang untuk membunyikan lonceng atau bel, karena ada jam istirahat siang atau istirahat malam. Sementara di tempat lain, kadang-kadang kita dengar bahwa karena orang datang sudah dari tempat yang sangat jauh dan sudah bersusah payah tiba, aturan-aturan biara atau bel seperti itu dilanggar karena melihat orang sudah sungguh-sungguh
datang dari jauh dan membutuhkan bertemu dengan para petugas pastoral. Kita ingat seorang misionaris dulu namanya Opung Dolok. Tergerak oleh belas kasihan, dia akan mempermandikan anak-anak yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Walaupun administrasi dan aturan-aturan paroki yang lain belum mereka penuhi. Dia berkata, asiroha, kasihan. Jadi belas kasihan itu menang atas segala aturan dan tetek bengek yang lain. Banyak contoh yang menunjukkan di mana pergulatan antara belas kasihan dan aturan atau peraturan harus dimenangkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini merupakan teladan yang menegaskan kepada kita, bila kasih yang berbicara atau yang membutuhkan, itu perlu kita nomor satukan. Kemudian kita juga mengingat bahwa kepentingan jasmani dibanding dengan kepentingan rohani, lebih diutamakan kepentingan rohani ini. Orang yang sangat banyak yang datang karena haus dan lapar akan pengajaran atau sabda Tuhan, dilayani oleh Tuhan. Dia memberikan waktunya untuk mengajarkan banyak hal kepada mereka. Marilah kita teladani Yesus dan para muridnya yang sesudah bekerja keras, bila diperlukan dan masih dibutuhkan oleh umat, kita akan melayani mereka. Marilah kita mendengar suara hati kita, supaya belas kasihan bisa menang atas segala aturan dan tetek bengek yang lain. Karena apa yang kita wartakan justru nampak jelas dari bagaimana kita mementingkan, bagaimana kita mengutamakan pewartaan dan sekaligus penghadiran kerajaan kasih yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.